Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis pioneer? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jadi buat teman-teman semua di sini mungkin pro kontranya luar biasa kenceng-kencengan teman-teman ya. Sebelum kita bahas tentang mengenai topik yang satu ini, katanya Raffi Ahmad itu penghasilannya ya kurang lebih rendah lah daripada Pioneer karena untuk nilai satu konsensus dari PAI dari Cina katanya ini hampir menyentuh di angka 300 ribu USD teman-teman ya, ataukah mungkin kisaran MM-an lah kayak gitu teman-teman ya. Dan kemudian ini langsung diceritakan ataukah mungkin dibandingkan dengan penghasilan dari artis yaitu Rans teman-teman ya. Nah, di mana katanya penghasilan dari Rans ini dia per bulan mencapai 5M dan kemudian ini kalah dengan para pioneer. Apakah benar ataukah tidak? Jadi buat teman-teman semua kita langsung aja kita ini beloknya udah kemana-mana. Ini itu udah pada amburadul, udah acak-acakan. Lebih baik kita nanti atur lagi kiblat kita yang sesungguhnya kiblat kita itu kemana. Jangan sampai kiblat kita ini acak-acakan para perintis pioneer. Ya jadi ini kita udah nggak ke kontrol, udah kemana-mana. Oleh sebab itu buat teman-teman semua kita langsung lihat aja dulu. Oke, di bagian ini mungkin ada berita ya, mungkin ini sekedar membacakan cuplikan ya dari teman-teman para perintis pioneer kita. Bisa dilihat teman-teman ya. Oke, di bagian ini teman-teman yaitu oke, bisa dibayangkan jika memang benar terjadi harga Pinetok itu satu pai nilainya ini katanya sampai di angka 4,5 M. Mungkin nanti sudah tidak ada lagi katanya buruh, kemudian karyawan, kemudian tukang dagang, kemudian tukang cilok, tukang tahu bulat, dan kemudian bisa jadi sekelas Raffi Ahmad pun bakal pensiun jadi artis dengan kesibukannya yang super menguras waktu, tenaga, pikiran dengan penghasilan hanya 5M dalam satu bulan dibanding dengan usaha nambang pai network yang modal rebahan klik jeder-jeder katanya 4,4 sampai 5 hari bisa menghasilkan 20 pi atau setara 80 eman katanya teman-teman ya. Dan kemudian yang simple, welcome to new katanya seperti itu ya. Rekor muri katanya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini cuplikan yang kayak gini, ini kita kita kasih gini aja ya, tekan yang lama di bagian ini teman-teman. Kemudian kita ini nih ya. Yang ini boleh ataukah mungkin ini boleh ataukah mungkin ini boleh, ini boleh. Yang ini jangan teman-teman ya, ini jangan. Kita ketawa aja lucu teman-teman ya. Jadi kiblat kita ini udah kemana-mana para perintis ya. Jadi di sini kita perlu ya balikin lagi arah kiblat kita teman-teman. Yang pertama teman-teman di sini ya Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, kemudian juga Vincent mungkin ataukah mungkin kawan-kawan core tim inti ataukah mungkin CT itu bekerja di belakang ya, di belakang layar ya. Tim inti itu bekerja di belakang layar. Dan kemudian di bagian ini pun teman-teman kemarin sempat kalian buka apa kalian, di situ di beranda itu ada. Di mana itu foto Nicholas itu melakukan kegiatannya, yaitu dia itu sedang melakukan edukasi yaitu ke universitas-universitas terbuka, universitas-universitas adik-adik kita yang sedang menuntut ilmu di universitas teman-teman, ataukah mungkin yang sedang belajar, baik itu mungkin belajar sosial, belajar ekonomi, bahkan juga mungkin yang lagi tren yaitu belajar tentang mengenai teknologi robotik ataukah mungkin teknologi-teknologi yang lainnya. Apakah mungkin ya kalian itu berpikir atau tidak? Ya hari ini nih Nicholas aja, Nicholas itu bilang ya, kalian itu bisa melakukan transaksi bebas sesuai dengan keinginan kalian. Kalian mau barter kek, kalian pengen tukerin token kalian kek, tetapi dalam kurung ya tanda seru teman-teman, itu kalian sudah melakukan KYC. Itu pun teman-teman dalam kurungin lagi yaitu
Yang penting sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Di sini tidak ada harga yang ditentukan siapapun. Di sini tidak ada harga yang tentunya dipatok oleh siapapun itu. Jadi ini masih bebas, ini masih liar. Kalian yang penting sepakat ya, kalian ingin melakukan transaksi di angka berapa? Kalian pengen barter dengan pulsa, monggo silakan. Baik itu mungkin 1 pi di angka 100k, ataukah mungkin 1 pi-nya nilainya 200k, ataukah mungkin sampai dengan 900k. It's okay, yang penting kalian itu antara kedua belah pihak itu kalian setuju. Cuma pertanyaannya, pertinyi siapa yang ingin melakukan seperti itu? Sebab ini itu tidak ada underlying asetnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di bagian yang kedua ini buat teman-teman semua, kemarin saya sempat ya posting di grup manapun itu, dan kemudian saya membuka open untuk melakukan transaksi, ataukah mungkin membuka untuk melakukan transaksi secara publik terbuka ya. Ini sesama perintis buat kalian yang sudah melakukan KYC. Yang penting kesepakatan antara saya ya Hendra dengan kalian. Kalian ingin melakukan transaksi dengan saya, it's okay. Yang penting kalian sepakat dengan harga yang telah kita tentukan sebelumnya. Kalian ingin melakukan barter dengan apa? Baik itu mungkin saldo OVO, Dana, GoPay, Link aja, ataukah mungkin ShopeePay, ataukah mungkin masih banyak yang lain lah, saldo-saldo yang lain teman-teman ya. Ataukah mungkin kalian pengen barter dengan token listrik, ataukah mungkin pembayaran PDAM, pembayaran pajak kendaraan motor, ataukah mungkin kendaraan kalian, bahkan kalian bisa untuk memesan token listrik sama saya teman-teman. Dan kemudian untuk estimasinya itu nanti teman-teman boleh japri saya, untuk nomor WhatsApp saya teman-teman boleh tanyain, itu udah saya siapkan di kolom deskripsi dari video. Jadi arah kita ini langsung kembali ke kiblat kita. Jadi jangan terlalu halu, itu yang pertama pesan saya. Balik lagi ke Nicholas Kokalis, Cheng Diovan serta Vincent tadi. Hari ini tim inti sedang melakukan edukasi tentang mengenalkan apa itu Pi, dan kemudian dia itu berdiri di jaringan mana, dia itu memiliki apa, itu sedang edukasinya seperti itu aja. Dan kemudian Nicholas Kokalis, kemudian tim inti serta kawan-kawan yang bekerja di belakang layar itu sedang mengedukasi. Kemudian dia mencari ide-ide ya, ide-ide bagaimana agar Pi ini itu diterima oleh masyarakat, kemudian pendistribusiannya mudah, tidak tidak istilah kata mau kaya kayak mau miskin kayak, intinya ketika memang dia memiliki smartphone Android, ataukah mungkin Android jadul zaman dulu, ataukah mungkin yang sekarang, selagi bisa menambang Pi, kenapa tidak teman-teman? Itulah yang sedang dipikirkan oleh Nicholas Kokalis. Dan kemudian selain itu pun Nicholas Kokalis yang telah saya sebutkan tadi itu foto bareng dengan adik-adik yang sedang belajar di universitas Amerika Serikat. Dia itu sedang mengedukasi teman-teman yang lain itu untuk membuat gagasan-gagasan, ide-ide cemerlang, ide-ide berlian, dan kemudian kalau misalkan ada masukan tinggal dimasukkan. Itulah yang sedang dilakukan oleh Nicholas Kokalis, Cheng Diovan teman-teman. Dan kemudian dia pun membuat project brainstorm teman-teman. Nanti kalian kalau misalkan punya ide-ide berlian, kalian tinggal bikin proposal, kalian ajukan di menu chatnya di situ, roomnya brainstorm itu teman-teman. Kalian ya udah tinggal ke situ aja, kalian punya ide gagasan apa. Dan kemudian berita-beritanya katanya OVO, GoPay, atau mungkin Dana itu bakal terkoneksi dengan Pi. Itu cuma gagasan aja teman-teman, itu gagasan yang dibuat oleh teman-teman kita pioneer yang ada di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, ini terlalu halu teman-teman ya. Ini kata-kata yang seperti ini saya ketawa juga. Ya jadi pada waktu itu nambang sampai dengan sekarang, edukasinya semakin kesini semakin parah, diakibatkan itu dia ingin ngajak teman-teman supaya gimana caranya untuk gabung. Jadi pesan saya kepada para perintis pioneer, kawan-kawanku semua, jangan sampai kalian itu menjelaskan yang berlebihan, sehingga kalian itu nanti mengubah cara pola pikir mereka. Ya tentu kalau misalkan dia semangat, ya jangan sampai dia malas lah. Ya jadi ini harapan-harapan palsu yang seperti ini kalian jangan terlalu digembor-gemborkan, jangan terlalu diekspos terlalu berlebihan, karena ini bisa jadi menjadi harapan mereka sehingga katanya harganya bakal sekian-sekian.
hasil nantinya ketika listing itu kurang daripada sekian. Teman-teman kembali ke kiblat, kalian kembali lagi ke patokan awal kalian, kalian belajar lagi untuk buka buku putihnya, kalian intinya kembali ke kiblat lagi. Jangan sampai kalian liar seperti ini ya. Ayo kita tarik tambang lagi. Ini kemana-mana, ini ngomongnya udah kemana-mana, makin parah ini teman-teman ya. Jadi kalian itu jangan terlalu seperti ini juga ya. Oke. Yang pertama buat teman-teman semua, kita akan gini ya. Yang pertama teman-teman itu harus paham, Pi ini merupakan salah satu mata uang digital, bukan aset digital. Bedain ya teman-teman ya, aset digital dengan mata uang digital. Tujuan Pi itu menjadi mata uang digital. Kemudian aset digital itu aset digital. Aset digital itu harga fluktuatif, itu ibaratkan barang itu bisa mahal, bisa murah, tergantung dari value kepercayaannya. Dan kemudian kalau Pi ini sebagai alat tukar nanti di kemudian harinya. Oleh sebab itu mungkin teman-teman yang lain itu melakukan gembar-gembor untuk melakukan apalah kalau bukan barter teman-teman. Mungkin sampai sini teman-teman paham. Oke, kita kembali lagi ke kiblat. Kalian jangan terlalu halu teman-teman ya. Halusinasinya tingkat tinggi kalian. Ngehayalnya udah kemana-mana lagi nih. Jadi kesimpulannya buat kalian semua, oke, kalian jangan sampai berlebihan dalam mengedukasi teman-teman yang lain. Kalian jelaskan apa adanya. Harga saat ini ya konsensus Cina memang sangat tinggi, itu hanya sekedar konsensus yang timbul dari kepercayaan, itu pun belum ini teman-teman ya, belum dikerjakan ataukah mungkin tidak ada hasilnya dan kemudian tidak ada underlying asetnya. Adapun kalian bisa melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan metode barter, itu pun yang penting kalian itu ya sepakat antara kedua belah pihak ya. Jadi kedua belah pihak itu sepakat, it's okay, nggak ada masalah ya. Mau kalian harganya 1000 perak kek, mau kalian itu harganya 500 perak kek, itu nggak masalah. Jadi apa yang dipermasalahkan oleh kalian gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian permasalahkan, apa masalahnya di mana, katanya bakal di ban, katanya bakal seperti ini itu dan kian-kian, kalian ngomongnya kemana-mana. Itu jauh banget ya, jauh dari realita. Hari ini kalian lihat realita. Kalau misalkan kalian pengen melakukan barter di harga yang murah, kemudian kalian ingin melakukan itu semua, itu hak kalian, ya. Jadi tidak ada yang dirugikan sama sekali. Kalau misalkan kalian bilang menganggap ini terlalu murah, maka kalian bisa untuk melakukan pembeliannya. Bagaimana caranya? Silakan hubungi saya. Kalau misalkan kalian maki-maki orang-orang yang melakukan transaksi di angka rendah, kalian boleh beli tokennya. Kalau misalkan kalian ingin tinggi harganya, maka belilah token yang saya miliki. Sudah seperti itu aja. Nah, jadi teman-teman edukasinya mungkin buat teman-teman yang lain yang pikirannya negatif pasti bakal miring ya. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, jangan lupa di-share pada yang lain agar yang lain itu kembali ke kiblat. Jangan sampai kalian terlalu halusinasi tingkat tinggi, halusinasi tingkat dewa. Mudah-mudahan video ini mencerahkan buat kalian semua. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.